Oke, tarak takdung para runtun ibu bapak. Assalamualaikum. Selamat sore Dax. Alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi ya dalam majlis Habs. Nah, kali ini nih kita insya Allah bakal membahas makalah tentang Habs di bidang perbankan. Habs ya, Habs itu hukum alternatif penyelesaian sengketa gitu loh. Nah, sore kali ini kita akan membahas Habs di bidang perbankan. Nah, insya Allah materi ini akan dikumpas tuntas, tajam, silet oleh para rekan saya alias para pemateri ya. Siapa sih mereka? Yang pertama ada saudara Rafli, ada saudara Rizky, saudari Mutia, saudari Firda, dan yang terakhir saudari Jeli. Langsung sajalah. Cekidot. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan oleh LAPSPI. Ini diatur dalam pasal 2 POJK nomor 1 garing POJK titik 07 garing 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPSPI haruslah berupa sengketa perdata yang timbul di antara para pihak terkait dengan perbankan. Yang kedua, untuk penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah diatur dalam pasal 1 angka 4 Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Yang kedua, pasal 55 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Huruf B, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan huruf C, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akad adalah upaya melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain, dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaannya dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan secara rinci dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan yang telah dibuat, yaitu karena yang pertama, kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadiah. Yang kedua, bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah. Yang ketiga, nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad qiro, dan juga lain-lainnya. Dan yang terakhir, pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan non-prestasi yang menyebabkan kerugian real. Sengketa ekonomi syariah bisa juga di dalam bentuk perkara permohonan pernyataan pailit dan juga bisa berupa penundaan kewajiban pembayaran hutang di bidang ekonomi syariah. Pertama, mediasi. Mediasi merupakan suatu proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator demi tercapainya hasil akhir yang adil atau win-win solution. Tanpa membuang biaya yang terlalu besar,
akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Ada beberapa langkah bagi pihak nasabah dan bank untuk melakukan mediasi perbankan. Yang kami ambil itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu minta penjelasan kepada bank mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan. Langkah yang kedua, permohonan penyelesaian sengketa kepada pelaksana fungsi mediasi bank. Langkah ketiga, ikuti proses mediasi, dan langkah yang terakhir yaitu laksanakan akta kesepakatan. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar pengadilan umum yang diselenggarakan oleh LAPSPI dengan menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase LAPSPI yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, adjudikasi. Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua pihak yang bertikai di luar jalur pengadilan ataupun arbitrase, di mana dalam penyelesaian sengketanya menunjuk pihak ketiga yang disebut dengan adjudikator sebagai penengahnya. Cara penyelesaian sengketanya yaitu adjudikator akan mengumpulkan data-data kebenaran, baik data fisik maupun data yuridis sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan bersama untuk penyelesaian sengketa tersebut. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan berlandaskan hukum, serta para pihak harus patuh dengan keputusan dari adjudikator dan tidak bisa diganggu-gugat. Yos, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu yang dapat pemateri sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh para pemateri sekalian. Terima kasih kepada para pemateri ya. Oke Dax, mungkin itu aja ya yang dapat disampaikan. Saya Bin Setiawan Eka Laksana undur diri dari hadapan Anda, anjay. Satu pesan terakhir saya, ikan hiu makan tomat, meski ngehalu tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.